yaitu tanya jawab antara Dewan Penguji dengan peserta. Saya akan mulai dengan penguji 2. Kepada Ibu Hani, saya silakan. Maaf, penguji 1, Ibu Hani. Oke ya, selamat pagi ya, Bu Nita. Bagi sempat lihat presentasinya. Oke, saya langsung aja untuk menghemat waktu. Oke, saya lihat tadi di sini kamu jurusan teknik informatika, tapi konsentrasinya MAFIP. Tapi kalau dilihat dari judul lebih ke arah sistem ya. Iya, tidak betul. terlihat daripada konsentrasi MAFIP-nya. Iya, pertanyaan saya, kenapa kamu pilih judul tersebut dan apa yang melatar belakanginya? Kenapa saya ambil judul tersebut? Karena memang kebutuhan untuk dari progres skripsi saya adalah memang pada saat di bagian marketing ini sedang dibutuhkannya program dari ujian online. Dan ini pertama didukung oleh dari pembimbing pertama saya, yaitu Pak Untung, yang memberikan proyek ini. Dan makanya dari itu saya mengambil proyek ini, tetapi meskipun ini kepada sistem, saya juga tidak luput membuang dari konsentrasi MAFIP, yaitu tetap mengembangkan dari segi desain. Yang pertama dari segi portal dari iRangers-nya sendiri, saya mengembangkan dari iRangers-nya sendiri pada saat di menu portal slider ini. Oke, berarti saat kamu mengambil judul tersebut, berarti kamu melihat ada permasalahan. Betul, Ibu. Oke, saya ingin tahu permasalahan mendasar dari penelitian kamu ini apa? Oke, jadi mengapa saya mengambil penelitian ini? Karena ada permasalahan. Yang pertama, permasalahannya sebelum adanya iRangers ini di bagian marketing ujian itu masih manual, harus membutuhkan adanya soal-soal dan lembar jawaban komputer. Ini suatu hal yang sangat bermasalah karena yang kita ketahui adalah perguruan tinggi Raharja itu adalah kampus IT. Karena pada saat sebelum pengembang ini melakukan penerapan dari iRangers, ada beberapa testimoni yang mengatakan dari CMB memberikan saran kenapa di kampus Raharja ini nggak ada yang namanya ujian online, karena kan kampus Raharja itu kampus IT. Nah, dari situlah pengembang dan juga pembimbing memberikan usulan dalam mengambil proyek ujian USM online ini. Oke, saya lanjut ke bab 2 deh. Oke, semua landasan teori kamu ambil dari mana sumbernya? Landasan teori saya diambil dari internet, Ibu. Semuanya? Iya. Oh, Iya. oke, dari internet. Apakah semuanya terpercaya? Kenapa, Ibu? Apakah sumber yang kamu ambil itu semua terpercaya? Tidak. Lalu kenapa kamu ambil? Karena landasan teori saya, sebentar Ibu. Karena landasan teori saya ini yang berhubungan dengan sistem, jadi menurut saya meskipun nggak sesuai, tapi ini sudah menjelaskan secara sisi tentang landasan teori dari proyek yang saya ambil. Oke, bagaimana kalau misalnya sumber yang kamu simpan atau yang kamu masukkan dalam penelitian kamu tiba-tiba dihapus? Bagaimana kamu internet? Iya, bagaimana kamu pertanggungjawabkan itu bahwa itu bisa dipercaya dan memang isinya sesuai dengan yang dibutuhkan dan bisa diadapt oleh yang lain? Karena nanti yang bikin laporan kan mungkin ada di kelas dan sebagainya gitu. Jika pada saat yang saya ambil dari internet ini sudah tidak ada, mungkin pada saat saya sudah selesai mungkin masih bisa digunakan, tetapi pada saat nanti adik-adik kelas saya menggunakan, otomatis ini nggak bisa digunakan karena dari sumber internetnya sendiri yang diambil oleh saya udah nggak ada, ya otomatis dari bisa adik-adik kelas saya yang mau ingin mengambil otomatis sudah nggak bisa, kecuali kalau misalnya pada saat saya gunakan ini sudah dihapus dari internet, mungkin pada saat presentasi ini dan membuat laporan ini saya nggak mungkin membuat laporan yang berasal dari internet tersebut. Sebenarnya saya nggak melarang untuk sumber informasi atau apapun 100% bilang jangan ambil dari internet, gitu kan, lebih kepada primer ya, jadi ada fiksi dan sebagainya. Karena apa? Nanti menghindari hal-hal misalnya kamu ambil di internet misalnya entah itu blogspot, WordPress dan sebagainya, itu banyak kita sering nulis dan sebagainya gitu kan. Itu untuk lebih tepatnya tanggung jawab kita sebagai sumber yang kita ambil itu di sana gitu kan. Jadi nanti kalau digunakan oleh adik kelas dan lainnya, ya tadi menghilangkan hilangnya situsnya dan sebagainya. Jadi saya rasa sih
perbanyak yang primer deh, boleh, tapi lebih banyak yang primer. Ya. Terus oke, saya tadi baca juga di bab berapa ya tentang uji testing. Ada black box. Betul. Kamu paham apa itu black box? Dan Betul. kenapa kamu pilih black box daripada white box? Faktornya apa? Oke, kenapa saya harus memilih dari sistem black box ini? Karena memang yang saya mengerti adalah sistem black box-nya sendiri. Karena dari testing black box ini kita pertama harus melakukan pengujian. Karena black box testing ini yang memang awalnya sudah saya lakukan, makanya saya ambil menggunakan black box testing. Karena memang untuk white box testing saya nggak mengerti, makanya saya ambil black box testing yang seperti ini. Black box testingnya yang pertama dilakukan skenario pengujian dahulu. Yang pertama dilakukannya login. Nah, login ini seperti ini. Kira-kira dari test case ini berhasil enggak masuk dalam project di iRangers pada saat mau login itu berhasil apa tidak. Tetapi di sini data valid yaitu berhasil. Dan yang kedua dari menu kelasnya USM. Nah, kira-kira dari kelas USM ini sebelum dia enroll kira-kira sudah bisa masuk apa enggak? Dan pada saat